teman-teman, saat ini saya sedang berada di objek wisata Waduk Dharma Kuningan. Diketahui di sini ada kegiatan pemasangan spanduk yang bertuliskan kami menolak kegiatan apapun di Waduk Dharma sebelum penyelesaian pembayaran. Namun untuk memperjelas redaksi daripada spanduk tersebut, kita akan wawancara dengan petugas yang memasang ataupun warga yang memasang. Kita akan wawancara dengan Pak Manap. Nah ini Pak Manap, ini spanduk ini kan tanpa logo, Pak, bisa dijelaskan Pak? Tanpa logo organisasi? Ya, karena kita di sini bukan hanya organisasi, ada sebagai pendamping. Betul. Bahwa maaf, dari organisasi mana Pak? di Basdan KPWRI. Iya. Jadi begini, bahwa saya katakan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu pengecut. Kenapa dikatakan pengecut? Mereka paham dan tahu bahwa ada masalah di Waduk Dharma. Ya, namun mereka tidak mau menemui kami. Kami sudah berupaya melakukan berapa kali audensi, kirim surat dan sebagainya, tidak pernah ada balasan atau jawaban apapun. Ya, sehingga saya meminta kepada khususnya Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang terhormat, bahwa beliau menyatakan waktu di saat peresmian pemerintahan Provinsi Jawa Barat tidak salah. Menurut saya salah. Jadi saya tantang pembicaraan Bapak Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemerintah itu tidak salah. Silahkan bertemu dengan kami, gitu kan? Dan kita buktikan bahwa artinya begini, pemerintah ini harus bersifat seperti state entity, bukan private entity, karena ini negara. Ya, Pemprov ini ada stakeholdernya negara, gitu kan? Mereka jangan bersikap seperti swasta, gitu kan? Kenapa jadi permasalahan ini? Coba Bapak bayangkan, ya, penyedia babak belur dengan penerapan denda. Ya, menurut saya penerapan denda ini cukup fantasi senilai 6,5 miliar. Ya, padahal kalau berbicara tentang regulasi, ya, apapun alasannya itu harus berdasarkan konstitusi. Ini jalanan macet. Terus ini ada apa juga? Begini, ini Thomas. Enggak, di sana dulu. Di sini dulu, sini. Sini. Jadi begini. Bentar. Anda hubungi dari pihak Provinsi Jawa Barat ya. Ya jangan seperti ini. Coba kita Bukan buat bicara seperti ini. Kami bayar belum dibayar. Kami bangun belum dibayar. Bukan ranah saya dari tadi kan. Kalau memang belum ranah Anda sampaikan kepada provinsi. Nanti saya sampaikan tadi. Saya tanya kewenangan Jaswita di sini untuk apa? Saya nanya. Kewenangan Jaswita untuk apa? Ya itu terserah urusan. Jangan saya naik dewe. Ini negara, bukan swasta. Bentar Pak. Di sini dulu. Jangan ada yang berani. Nggak boleh turunkan. Jangan. Kalau turunkan saya. Ngobrol bareng bagaimana? Ya, dari Jaswita menyampaikan bahwa kami sudah membayar secara prosedural. Kalau berbicara prosedural, jangan jadi pengecut. Hadapi kami di sini. Izin, bukan urusan saya masalah itu. Saya di sini adalah petugas personal yang ditugaskan oleh Jaswita. Anda sebagai petugas. Jadi jangan berani mengkata seperti itu. Anda sampaikan kepada atasan. Sudah, nanti saya sampaikan. Orang di sini. Sementara saya yang di sini yang paling bertanggung jawab dengan surat tugas. Jangan jadi pengecut. Ya, masalah Waduk Dharma ini belum selesai. Ya. Tolong selesaikan segera. Kalau punya nyali, ingat. Saya sampaikan. Ingat, saya sampaikan. Ya. Pemerintah ini adalah state entity, bukan private entity. Siap, janji kalau saya pemerintah seperti private entity, wajar. Ya, apapun nanti Ini sangat keputusannya, wajar. itu bukan ranah saya, bukan keputusan saya. Makanya, Tapi dari kalau Anda bukan keputusan, nggak boleh melarang-larang. ya, karena saya di sini atas dasar surat penugasan dari Jaswita, saya Umar Hidayat beserta 42 orang, saya ditugaskan secara personal, Saya bukan nanya, lembaga. Anda ditugaskan. Iya. Kami minta dipertemukan oleh orang yang memberikan tugas kepada saudara. Ya sebentar, saya minta kesempatan dengan catatan mohon ini ditugaskan
Tidak ada. Tidak boleh turun sebelum kita datang. Jangan sampai Kalau ada yang berani menyentuh, ya urusannya saya siap. Lahir dan batin. Saya siap. Apapun resikonya. Nyara dan nyawa pun kami siap. Karena apa? Ini sangat tidak fair. Hah? Kalian semua di sini menikmati hasil-hasil. Tinggal duduk manis. Kami di sini mengeluarkan keringat, mengeluarkan uang, tapi belum dibayar. Hah? Oke. Jangan jadi pengecut. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Oke, mas ini. Sok silakan. Panggil. Hadirkan mereka. Kalau ingin permasalahan ini selesai. Ya, kami sudah berupaya berbicara baik-baik. Ya udah, gini aja. Saya minta kesempatan, mau saya kontak Jaswita. Bapak sekalian, tolong di sini dulu. Jangan sampai ini malu ini banyak pengunjung. Mohon izin. Bapak berbicara malu. Ya, kami sakit, Pak. Ya, paham. Saya paham. Tapi mohon untuk di sini. Pak, mohon untuk di sini, Pak. Tidak boleh. Berikan waktu, saya mau koordinasi dengan Jaswita dulu. Silakan. Pak, tadi bisa diulas ini emang permasalahan awalnya runutnya gimana sih Pak? Jadi begini, saya katakan bahwa ada hal yang harus diperjelas. Bahwa pemerintah mengatakan kami sesuai dengan aturan. Betul. Ya, pemerintah tidak bersalah. Menurut saya salah besar. Kenapa? Karena di dalam proyek revitalisasi Waduk Dharma, kita bertanya tentang fungsi dari PPK. Kita bertanya tentang fungsi daripada jaminan pelaksana. Kenyataannya, PPK ini tidak pernah melakukan pengendalian kontrak. Bisa dibayangkan, keterlambatan kerja ini sampai 273 hari. Dengan 7 kali adendum. Ini ada apa? Ya, dan ini sering saya mengatakan berapa kali bahwa apapun alasannya, penerapan denda sebesar 6,5 miliar sekian itu sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi. Ya, Bapak Ridwan Kamil harus tahu dan paham. Ya, di saat saudara itu disumpah, ya, saudara itu mengemban amanah konstitusi. Artinya konteks dalam bentuk apapun, ya, pembangunan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kalau seperti ini di luar konteks, di luar rel. Memang Gitu, yang kan? dirasakan kerugian apa Pak dari Kerugian secara materi banyak. Ya, secara sosial, materi. Bapak bayangkan orang yang dia modal dengan dasar pinjaman dari bank lain sebagainya. Otomatis ada kewajiban pembayaran. Namun terjadinya penerapan denda sehingga penyedia ini tidak mampu menyelesaikan, yang berdampak terhadap vendor-vendor. Vendor-vendor ini sampai punya hutang, Sampai ke warung-warung makan. ke warung-warung, ya, sampai ada orang janda, nenek-nenek itu 11 juta nggak dibayar. Itu yang harus diluruskan oleh Bapak Ridwan Kamil, dan kami minta pertanggungjawaban kepada Bapak Ridwan Kamil di saat pernyataan peresmian di sini bahwa pemerintah tidak bersalah. Menurut saya salah besar. Saya tantang. kerugian secara finansial Pak yang dirasakan dari para subkon Para subkon ini mulai dari banyak ya, mulai subkon, mulai warung, ya. Total Terus berapa, Pak? Sampai tukang-tukang 16 orang. 16 orang. 16 orang. Nominal 1,2. 1,2 dan saya juga di sini sebagai mitra ya, investor. Itu kita itu sampai 7 miliar. Baru Bayangkan 3,5 Pak. 3,5 miliar. Masih 3,5 di sini. Jadi ingat, pemerintah ini bukan wasit ya. Ya. Kita sangat tidak fair. Masa penyedia sudah bangkrut, mesti kita kejar, gitu kan? Ini tidak fair. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penerapan denda tersebut. Pak, Dan ini kami sudah berupaya berapa kali, namun saya katakan bahwa pemerintah ini tidak ada upaya lah. Pak tadi disebut-sebut Ridwan Kamil Pak pengecut, kemudian Ridwan Kamil tidak beres. Saya katakan pengecut. Nah sementara kan Saya bukan hanya Bapak Ridwan Kamil. yang melakukan ini kan PSDA Jawa Barat ya Pak. Ya. Ya. Dan terutama kepala UPT di PSDA juga pengecut. Ya, kepala dinas SDA juga pengecut. Kami sudah berupaya berbicara baik-baik kepada mereka.
Ya, sehingga kami katakan pengecut. Dan ingat pada saat sebelum adanya peresmian, saudara Hendy ini sebagai kepala UPT DSDA, ya, kami ketemu, Pak, permasalahan belum selesai. Namun kepala UPTD Hendy itu mengatakan tidak akan ada peresmian. Bukan hanya kami, termasuk dari pihak aparat penegak hukum pun juga mengatakan tidak ada peresmian. Namun ternyata, ya, bullshit. Ya. Sekali lagi saya bullshit dan mengecut. Kenapa nggak terang-terangan saja kalau mau melakukan peresmian? Betul nggak? Artinya dengan pemasangan ini Bapak kecewa gitu kan? Sangat kecewa. Bukan hanya sekedar kecewa, lahir batin, nyawa dan darah pun saya siap. Ya, karena ini menyangkut perut. Ya, modal yang tadinya kita berniat untuk mendapatkan keuntungan, namun buntung. Jangankan keuntungan, modal pun juga nggak kembali. Baik. Begitu. Dengan siapa Pak? Saya dengan Budi. Budi dari Saya dari pendiri KPWRI, Kumpulan Penghimpunan Rakyat Indonesia, dan juga sekaligus mitra. mungkin ada tambahan dari Ya paling kita menekankan itu masalah pengembalian denda itu ya. Yang saya perjuangkan itu karena permasalahannya dari denda, maka harus dikembalikan full 6,5 sekian. Kalau itu dikembalikan tidak akan ada masalah, semuanya akan beres. Baik yang 16 orang 1,2 maupun dari ini Pak Budi, Sigma yang 3,5 dan yang lain-lainnya. Permasalahannya dari situ. Pak, penyegelan ini apakah sementara ataupun permanen Pak? Kita kalau sudah ketemu Jasmita ya tentang pengelola ini mungkin kita tuntutannya ke siapa sih? SDA, provinsi, gubernur apa? Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait. terus Jasmita Karena bagaimanapun juga Bapak Gubernur ini menurunkan surat keputusan dengan penetapan denda. Ya, artinya dia harus paham ya dengan amanah konstitusi saya katakan ya bahwa seharusnya itu kan yang kenapa saya katakan bahwa saya berani mengatakan bahwa pemerintah yang bersalah. Karena bagaimanapun PPK ini mewakili daripada pemerintah. Nggak ada upaya G2G Pak? Nggak ada upaya G2G. Logikanya begini, bahkan ada bujuk rayu yang dilakukan oleh saudara Sukaryono sebagai PPK. Nah, dia menyampaikan kepada penyedia, kepada vendor ya, bahwa kami itu sebenarnya tidak sanggup. Namun mereka mengatakan sudah lanjutkan, selesaikan 100%. Nanti untuk masalah penerapan denda bisa kita kondisikan. Namun setelah pekerjaan itu selesai 100%, ternyata penerapan denda itu langsung dipotong begitu saja, ya. Yang seharusnya secara regulasi penerapan denda itu diberikan dulu, distorkan dulu, diberikan dulu ke penyedia 100%, ya. Dari 100% ini baru penyedia menyetorkan kepada kas negara, gitu kan, terkait denda. Kalaupun secara prosedur begitu, apalagi ini penerapan dengan denda 6,5 miliar. Secara konstitusi ini sudah bertolak belakang, gitu kan? Kita berbicara tentang fungsi daripada PPK, yang seharusnya PPK ini dalam pasal 93 itu dia melakukan putus kontrak. Seharusnya memutus kontrak, lalu mengklaim jaminan pelaksana, mungkin tidak ada masalah seperti ini. Sehingga saya katakan sebenarnya ini ada apa? Apakah PPK ini bermain dengan jaminan pelaksana? Tidak menutup kemungkinan ini praduga ya, saya tidak menjas tapi praduga. Karena secara logika seharusnya PPK ini memutus kontrak. Ini enggak, malah dibuat 7 kali. 7 kali adendum. Harusnya 2 kali adendum udah putus. Tinggal tender ulang sisanya. Sisa anggarannya tuh masih 50%. Jadi wajar kalau saya mengatakan beliau-beliau pejabat di provinsi ini pengecut. Kalau pemenang tender sana siapa? PT Unggul Sokaja. Ya sekarang kami harus mengejar PT Unggul Sokaja. Sedangkan Unggul Sokaja sudah tidak berdaya. Ya bayangkan dari sisa pekerjaan itu 14 miliar dipotong denda 6,5 miliar. Ibaratnya begini, Bapak saya suruh untuk membangun rumah, ya. Misalkan senilai 14 miliar. Lantas saya bayar sebesar 7,5 miliar. Bagaimana Pak? Apa yang terjadi? Konflik secara materi, secara sosial. Ya. Apalagi kita berbicara tentang, kalau orang berbicara tentang urusan perut, ya, maka secara tidak langsung berbicara tentang urusan masa depan. Apapun resikonya, konsekuensi apapun, pasti kita berani. Gitu. Jadi sekali lagi
dasar bahwa kami mengatakan para pejabat Provinsi Jawa Barat pengecutu karena tidak pernah ada upaya bertemu kami. Jadi jangan cuci tangan, jangan membenturkan, melakukan polarisasi ya antara kami dengan aparat penegak hukum. Gitu kan? Karena apa? Kami tidak bersikap kriminal. Ya, kami melakukan ini punya dasar. Jadi kalau berbicara tentang kondusivitas, sejauh mana upaya daripada pejabat Provinsi Jawa Barat itu melakukan dan menciptakan kondusivitas yang ada, itu kan? Apalagi dengan kehadiran PD Jaswita, ya, itu kan? Kita berbicara tentang otonomi daerah, ya, bahwa undang-undang otonomi daerah ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar. Kita ini sebagai masyarakat Kuningan, gitu kan, yang seharusnya apalagi bahwa Ridwan Kamil menyampaikan pada saat itu Kabupaten Kuningan ini berada di posisi kedua sebagai daerah termiskin se-Jawa Barat. Nah, kalau mereka tahu ya Kuningan ini adalah daerah termiskin kedua, seharusnya dengan adanya Waduk Dharma ini mereka berupaya. Ya, berupaya bagaimana caranya kesejahteraan di Kabupaten Kuningan ini meningkat. Itu kan ini sudah membuat masalah ya dengan tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau penerapan yang alasan Bapak Hendy dan Sukaryo ini hanya sekedar memenuhi prosedural aturan saja. Tapi aturan itu tidak beraturan. Seharusnya aturan harus beraturan. Kan bagaimanapun undang-undang ini punya hierarki. Apalagi ini berbicara tentang Perpres. Penerapan denda itu adanya di Perpres. Kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimanapun juga undang-undang itu adalah undang-undang yang paling tertinggi. Begitu. Ini yang membuat kami kecewa, gitu kan, sehingga kami bersikap sedikit liar ya, bukan liar gitu, sedikit liar. Dan kami juga apapun resikonya, apapun konsekuensinya yang kami lakukan ini kita sudah siap. Bukan hanya kita saja, namun terhadap rekan-rekan yang lain. Karena bertepatan pada hari raya, jadi rekan-rekan yang lain juga terbatas untuk hadir di sini. Baik. Seperti itu. Jadi kami dan mewakili rekan-rekan vendor yang lain. Baik. Terima kasih.